Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada sore ini kita akan melaksanakan diskusi tentang perbandingan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang akan dimulai dari Saudara Ali. Dipersilahkan waktunya. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagian saya, yaitu sistematika, yaitu UUD 1945. Saat pembukaan terdiri dari 5 alinea disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nomor 2, UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan ditambah dengan penjelasan. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS. Konstitusi RIS berisi mukadimah terdiri dari 4 alinea. Disebutkan kemerdekaan disusun dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik, federasi, itu terdapat di alinea ketiga. Batang tubuh Konstitusi RIS terdiri dari 6 bab, 197 pasal. Yang ketiga yaitu UUD Sementara 1950. Berisi mukadimah terdiri dari 4 alinea. Disebutkan kemerdekaan disusun dalam suatu piagam negara yang berbentuk negara Republik Kesatuan. Alinea keempat, yang batang tubuhnya berisi terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Yang bentuk dan negara kedaulatan. 1. Yaitu UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2. Yang kedua adalah Konstitusi RIS. RIS yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Dalam pasal ayat 1. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan bersama antara pemerintah, DPR, dan Senat dalam pasal 1 ayat 2. Yang terakhir adalah UUD 1950. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis yang berbentuk kesatuan dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua yaitu kedaulatan RI berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam pasal 1 ayat 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ikan Syabidin. Dipersilakan. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950. Yang saya jelaskan di sini adalah tentang daerah negara. Sebagaimana kalau di UUD 1945, dia tidak menjelaskan dengan terinci mengenai mana saja wilayah Indonesia itu. Kalau untuk Konstitusi RIS, itu dijelaskan dalam pasal 2, di mana daerah pada Konstitusi RIS ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Kemudian ada pula suatu kenegaraan yang tegak sendiri, misalnya Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Kemudian untuk UUD Sementara 1950, daerah negaranya itu meliputi seluruh daerah Indonesia berdasarkan pasal 2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat kelengkapan negara. Kalau di UUD 1945, alat kelengkapan negaranya itu ada MPR, Presiden, DPA, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Kemudian di Konstitusi RIS itu berdasarkan bab 3, ada Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Kemudian di UUD 1950 berdasarkan pasal 44, ada Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Bisa kita lihat di sini kalau perbandingannya itu di UUD 1945 itu ada MPR, sementara Konstitusi RIS dan UUD 1950 itu nggak ada. Kemudian di UUD 1945 juga ada Dewan Pertimbangan Agung, tapi di Konstitusi RIS dan UUD 1950 itu tidak ada.
Kemudian untuk konstitusi RIS itu dia ada senat, sementara di UUD 1945 dan UUD 1950 itu nggak ada senat. Nah, UUD 1950 itu sendiri terdiri atas presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MA, dan DPK. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke teman yang selanjutnya. Oke, terima kasih Saudari Nasya. Kepada Saudari Anggi, persilahkan. Selanjutnya, hubungan luar negeri. Di UUD 1945, Presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden menerima duta negara lain. Di Konstitusi RIS, masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal. Di UUDS 1950, masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang. Kemudian konstituante. Di UUD 1945 tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan konstituante. Di Konstitusi RIS, konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar DPR yang dipilih dan senat baru yang ditunjuk serta anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis. Di UUDS 1950, konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia memiliki seorang wakil. Kemudian penyusun. Di UUD 1945, rancangannya telah disetujui pada tanggal 16 Juli 1945 oleh BPUPKI dan formalnya berlaku sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 14 Desember 1945. Di Konstitusi RIS, rancangannya disusun oleh Wakil-Wakil Republik Indonesia dan BFO, Pertemuan untuk Musyawarah Federal. Di UUDS 1950, ini dirancang oleh Panitia Gabungan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia. Untuk Saudari Nesya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertahanan negara. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang kedua, Presiden dan Persatuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Konstitusi RIS, atau lebih spesifik disebutkan Tentara Republik Indonesia Serikat, bertugas melindungi kepentingan-kepentingan RIS pada pasal 180 ayat 1. Yang kedua, pemerintah tidak menyatakan perang, melainkan jika itu diizinkan oleh DPR dan Senat. Yang ketiga, Presiden ialah Panglima tertinggi tentara RIS. Yang keempat, pemerintah jika perlu menaruh tentara di bawah seorang Panglima Umum, Menteri Pertahanan dapat ditunjuk merangkap jabatan tersebut. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan negara Republik Indonesia. Yang kedua, Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dulu oleh DPR. Yang ketiga, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas APRI. Yang keempat, dalam keadaan perang, pemerintah menetapkan AP di bawah seorang Panglima Besar. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Saudari Nesya. Untuk Saudari Desti, dipersilahkan melanjutkannya. Baiklah, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah campuran dan presidensial dan parlementer. Yang pertama adalah ciri-ciri presidensial tampak pada posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, ciri-ciri parlementer terletak pada pemilihan presiden dan MPR atau parlementer dan pertanggungjawaban presiden kepada MPR yaitu parlementer.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konstitusi RIS. Menurut pasal-pasal konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan negara dianut adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Ciri-ciri parlementer adalah presiden dan wakil presiden tak bisa diganggu-gugat. Terdapat pada pasal 118 ayat 1. Yang kedua adalah menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Terdapat pada pasal 118 ayat 2. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah parlementer. Ciri-ciri parlementernya terdapat pada yang pertama adalah presiden dan wakil presiden tak bisa diganggu-gugat, terdapat pada pasal 83 ayat 1. Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan kebijakan pemerintahan terdapat pada pasal 83 ayat 2. Yang ketiga adalah presiden berhak membubarkan DPR, terdapat pada pasal 84. Yang keempat adalah Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya. Pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 tidak terperinci karena diatur kembali dengan undang-undang. Konstitusi RIS tidak dijelaskan secara rinci, hanya disebutkan bahwa tiap-tiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Sementara tidak dijelaskan secara rinci, hanya disebutkan bahwa tiap-tiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 131 ayat 1. Undang-Undang 1945, kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintahan bersama DPR. Konstitusi RIS, kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama DPR. Undang-undang sementara, kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan Senat. Oke, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.